Dan kita semuanya sehat walafiat, sesuai dengan Allah, sehingga bisa menghadiri sholat isya dan nanti dilanjutkan sholat tarawih bersama. Jemaah Allah, masih kaitannya tentang puasa yang kita jalankan. Sesuai hadis Rasul, sumu tasiku, berpuasalah maka kamu akan sehat. Berdasarkan hadis ini, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk diberikan pilihan. Jika ingin sehat, maka berpuasa. Selain itu, dasar puasa adalah surat Al-Baqarah 183, bahwa kita sebagai hamba Allah diwajibkan untuk berpuasa agar menjadi orang yang bertakwa. Selain endingnya nanti kita menjadi orang yang bertakwa, maka dengan berpuasa maka Allah secara tidak langsung ataupun secara paksa menyuruh kita untuk menjadi lebih sehat, untuk menjadi orang yang lebih produktif, sehingga dalam 1 tahun Allah memberikan kesempatan pada kita diwajibkan berpuasa, yaitu puasa Ramadan. Dan bagaimana kemudian puasa itu membuat kita menjadi sehat? Yang pertama, ketika kita berpuasa, lambung kita, kalau Jawa ini berbelat, lambung kita itu akan beristirahat, Kemudian sistem pencernaan mulai dari gigi, mulut, kemudian sampai ke lambung kita itu akan ada waktu, akan ada jeda untuk kemudian mengosongkan diri, dan juga akan ada jeda tadi itu untuk bersinggungan dengan hal-hal yang membuat kita menjadi kurang sehat. Contohnya adalah keseharian kita pasti tidak lepas yang namanya glukosa atau gula. Selain gula ada namanya pengawet, ada namanya lagi pewarna. Nah, hal-hal demikian ini jika kita konsumsi dalam jangka waktu yang panjang, kemudian tidak ada mekanisme untuk membuangnya, maka ketika sudah menumpuk dalam tubuh kita, maka zat-zat ini akan menyebabkan kesehatan kita menjadi menurun. Kita tahu bahwa semakin hari banyak yang usia kata-kata mungkin masih anak-anak, bahkan masih usia produktif, itu kesehatannya sudah tidak seperti orang-orang terdahulu. Itu disebabkan apa? Itu disebabkan karena pola hidup dan pola makan. Sering kita kemudian mengkonsumsi barang-barang yang instan, barang-barang yang cepat saji, atau ada misalnya junk food. Ini menyebabkan apa? Menyebabkan tubuh kita mengalami penurunan kekebalan. Yang kedua, karena tubuh kita menyadari dalam kondisi ibadah, ketika berpuasa itu kita adalah ibadah, maka pikiran kita itu akan menjadi lebih tenang. Pikiran kita akan
enteng, tidak stres. Apalagi kalau kemudian hari-hari di mana kita menjalani puasa itu kita isi dengan banyak membaca Al-Quran, banyak mengikuti majelis taklim, banyak mengikuti kegiatan positif sehingga akan menambah pahala dan juga kekuatan ruhiyah kita dalam menjalankan ibadah puasa. Perut kita sudah kosong, ada jeda waktu tadi untuk mengosongkan diri agar istirahat perut kita. Kemudian hariannya diisi dengan kegiatan positif, maka akan ada semangat baru dalam tubuh kita. Berikutnya, karena stres mereda, kemudian sel imun atau kekebalan tubuh kita itu akan meningkat tajam, akan meningkat menjadi lebih baik. Ini terbukti puasa menjadi sehat itu dengan sedikitnya pasien di rumah sakit. Dan ini saya alami sendiri. Di rumah sakit Jogja atau Imro Saban, itu pasien ketika bulan Ramadan itu separuh dari hari-hari biasa ataupun di luar bulan Ramadan itu baru satu rumah sakit. Saya yakin di rumah sakit yang lain pasiennya juga belum. Nah, ini efek dari apa? Efek dari kegiatan puasa itu sendiri. Kemudian dalam hadisnya Rasul bersabda, puasa itu adalah sebagai benteng atau perisai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, definisi dari perisai di sini bisa didefinisikan juga dengan namanya sel imun atau kekebalan tubuh. Tapi juga bisa diartikan yaitu sebagai pelindung, terutama bagi rekan-rekan yang ketika mau menikah belum mampu secara ekonomi, secara hal lainnya, maka satu-satunya solusi adalah berpuasa. Karena dengan berpuasa maka akan menurunkan istilahnya libido dari kaum laki-laki. Berikutnya, dalam hadisnya Rasul bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka baginya ganjaran puasa selama setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Di hadis lain Rasul juga bersabda, dari Subban radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, puasa sebulan Ramadan itu sama dengan puasa 10 bulan. Dan 6 hari Syawal itu sama seperti 2 bulan. Dan kesemuanya sempurna setahun. Hadis riwayat Ad-Dari. Maksudnya begini. Jadi ketika kita puasa Ramadan ini, kemudian nanti dilanjutkan dengan puasa Syawal, itu kita dianggap puasa 1 tahun. Perhitungannya begini, 30 hari kemudian dibagi 10 bulan, maka ketemu 3. Jadi 3 hari setiap di bulan Ramadan itu mewakili 1 bulan. Kemudian 6 hari di bulan Syawal itu dibagi 2 sama dengan 3.
Maka itu adalah 3 klok untuk mewakili 2 bulan berikutnya. Sehingga kalau kita kemudian habis puasa Ramadan ini nanti melanjutkan setelah 1 Syawal, nanti kita tanggal 2 Syawal baru boleh puasa sunnah. Maka lanjutkan puasa sunnah, yaitu sunnah 6 hari Syawal. Maka kita seolah puasa 1 tahun. Nah, sama saudara, karena puasa ini membuat kita menjadi sehat, asal kita juga mengatur pola makan kita. Jangan sampai kemudian kita hanya pindah makan yang tadinya di siang hari dipindah di malam hari. Maka itu tidak banyak efeknya untuk kesehatan kita. Maka dari itu, apabila dengan sedaya menginginkan sehat, ya, nanti rajin-rajinlah puasa setelah bulan Ramadan dan nanti rasakan efeknya. Mudah-mudahan yang segini juga bermanfaat kita semuanya, bisa menambah semangat kita untuk melaksanakan ibadah yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Bila tiba saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.